Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deisa Ayu Safitri, NPM 1851040299, jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Green Marketing, Brand Image, dan Harga terhadap keputusan pembelian mineral dalam perspektif bisnis Islam, studi kasus pada masyarakat Lampung. Latar belakang permasalahan yang terdapat pada penelitian saya yaitu pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan semakin meningkatnya jumlah sampah baik yang bisa didaur ulang maupun yang sulit terurai. Hal tersebut merupakan permasalahan lingkungan yang sudah lama terjadi. Plastik dan botol kemasan air minum merupakan sampah yang banyak mendominasi. Hal itu dikarenakan penggunaan plastik yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dianggap lebih praktis, dan juga konsumsi air minum dalam kemasan yang semakin meningkat dikarenakan air minum merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekarang, perhatian masyarakat saat mengkonsumsi produk tidak hanya tertuju pada harga, kualitas produk, dan kemasan yang menarik, tetapi masyarakat juga melihat latar belakang produk tersebut. Hal tersebut membuat perusahaan merasa tertantang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan dan juga aman bagi konsumen melalui strategi green marketing. Pada saat ini, banyak dijumpai merek-merek air minum dalam kemasan yang telah banyak beredar di pasar, supermarket, toko, warung, sampai pedagang asongan, sehingga menjadikan produk air minum dalam kemasan menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Limineral merupakan merek air minum dalam kemasan yang hadir sejak tahun 2015 yang telah menerapkan green marketing dengan menggunakan kemasan botol yang dapat didaur ulang, bebas dari BPA berbahaya, kemasan yang disegel rapat, dan botol keras sebelum terbuka menjaga kehigienisan air mineral. Limineral hadir dengan kemasan botol berukuran 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan terbaru adalah kemasan berbentuk galon sekali pakai berukuran 15 liter. Tetapi, setelah peluncuran produk galon sekali pakai ini, menimbulkan permasalahan seperti akan bertambah banyaknya sampah karena galon tersebut merupakan galon sekali pakai. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa konsumen yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan, berpendapat bahwa galon isi ulang dianggap lebih efektif dan dalam meminimalkan sampah. Berdasarkan Top Brand Index, kategori air minum dalam kemasan dapat dilihat bahwa Limineral berada pada peringkat 4 dengan Top Brand Index 5% pada tahun 2019 dan 6,1% pada tahun 2020. Terdapat perbandingan yang sangat besar antara Aqua sebagai peringkat pertama dan Limineral di posisi keempat. Hal ini menandakan bahwa jumlah konsumen yang memilih untuk membeli Limineral masih relatif sedikit dibandingkan dengan 3 produk teratas lainnya. Setelah itu, peneliti berangkat dari saran penelitian sebelumnya agar menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut, seperti harga, promosi, kualitas produk yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Terdapat dalam jurnal Rahmawati dan Hasbi 2020. Maka, dalam penelitian ini ditambahkan harga sebagai variabel independen. Harga
adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Menurut Jasmine Saladin, harga air minum dalam kemasan relatif murah sehingga terjangkau untuk semua kalangan dari kalangan bawah, menengah hingga kalangan atas. Harga setiap merek berbeda dari merek lainnya. Air minum dalam kemasan juga memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan harga yang menyesuaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan hipotesis. Yang pertama, pengaruh green marketing terhadap keputusan pembelian. Dari beberapa jurnal yang telah dibaca oleh peneliti, 6 jurnal menunjukkan bahwa green marketing itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan terdapat satu jurnal yang menunjukkan bahwa green marketing berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hal tersebut, peneliti membuat hipotesis yang berbunyi, green marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Dari beberapa jurnal yang telah dibaca oleh peneliti, 6 jurnal menunjukkan bahwa brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan terdapat satu jurnal yang menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hal tersebut, peneliti membuat hipotesis yang berbunyi, brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Dari beberapa jurnal yang telah dibaca oleh peneliti, 6 jurnal menunjukkan bahwa harga itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan terdapat satu jurnal yang menunjukkan bahwa harga tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hal tersebut, peneliti membuat hipotesis yang berbunyi, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya adalah variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, ada green marketing sebagai variabel independen. Green marketing adalah upaya untuk mendesain, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang tidak merusak lingkungan. Itu menurut Fried dan Farrell 1993. Pengukuran green marketing menggunakan indikator dari Stanton dalam swasta dan Handoko yang meliputi 1. Harga, 2. Produk, 3. Tempat atau saluran distribusi dan promosi. Yang kedua adalah brand image sebagai variabel independen. Menurut Swasti 2016 dalam Rahmawati dan Hasibi 2020, citra merek adalah persepsi pelanggan tentang sebuah merek yang tercermin dari asosiasi merek yang diadakan di memori pelanggan. Menurut Keller 2012, dalam indikator terbentuknya brand image yaitu 1. Keunggulan merek, 2. Kekuatan merek, 3. Keunikan merek. Yang ketiga adalah harga sebagai variabel independen. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagih atas suatu barang atau jasa, atau jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, ada 4 indikator yang menciptakan harga, yaitu yang pertama adalah keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat. Variabel yang terakhir adalah keputusan pembelian ada sebagai
variabel dependent. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Variabel keputusan pembelian dalam penelitian ini menggunakan 5 indikator yang diadopsi dari Kotler 2009, yang meliputi yang pertama adalah pengenalan masalah atau kebutuhan oleh konsumen. Yang kedua, kebutuhan akan mencari informasi tentang sumber-sumber dan menilainya. Yang ketiga, tindakan melakukan evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen atau masyarakat Lampung yang pernah mengkonsumsi air minum dalam kemasan merek Li Mineral. Sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pelanggan yang membeli dan menggunakan air minum dalam kemasan yang berdomisili di Lampung. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan kuesioner. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.